Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reska Yudita. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kepribadian menurut Erik H. Erikson. Nah, jadi Erikson menyatakan bahwa pertumbuhan manusia berjalan sesuai prinsip epigenetik. Epigenetik itu, epi berasal dari kata bergantung, sedangkan genetik itu berasal dari kata keturunan. Seperti itu. Jadi, pertumbuhan manusia itu berjalan sesuai prinsip epigenetik. Nah, kemudian di sini ada next. Nah, kemudian di sini ada struktur kepribadian. Nah, ego yang sempurna itu memiliki 3 dimensi, teman-teman, yaitu faktualisasi, tunalitas, dan aktualitas. Erikson juga menemukan 3 aspek yang saling berhubungan, yaitu body ego, ego ideal, dan ego identity. Nah, menurut saya, ego yang sempurna memiliki 3 dimensi, yaitu faktualisasi, universalitas, dan aktualitas. Ini berhubungan dengan ego kreatif, ego otonomi fungsional, dan pengaruh masyarakat. Saya akan menjelaskan tentang aspeknya dulu ya, aspek yang saling berhubungan ini. Nah, body ego ini cenderung melihat tubuh dirinya berbeda dengan orang lain, dengan fisik orang lain. Semisal, kok dia ini ya bisa lebih kurus ya dari aku, kok bisa lebih putih ya dari aku, membandingkan dirinya dengan diri orang lain. Seperti itu. Kemudian ada body ideal. Ini suatu gambaran terkait dengan konsep diri yang sempurna. Aku nanti mau bodyku itu mau yang kurus, aku mau yang putih, terus aku mau yang glowing kayak gitu. Tapi tidak terkait dengan fisik aja. Ini kan konsep diri yang sempurna. Jadi kayak aku pinter, aku mau bisa ini, mau bisa itu. Jadi kayak konsep gambaran yang menurut teman-teman itu konsep diri yang sempurna, seperti itu. Kemudian ada ego identity, ego identitas, gambaran individu terkait dengan diri yang melakukan peran sosial pada lingkungan sosial. Ya, seperti itu. Kemudian ada ego kreatif. Ego kreatif ini berfungsi sebagai peran pemecahan masalah atau solusi terhadap masalah. Kemudian ada ego otonomi fungsional. Ego otonomi fungsional ini adalah ego yang berfokus pada penyesuaian ego terhadap realita. Misal, contoh hubungan ibu dan anak. Ibu memberikan pakaian atau kain kepada anak, itu merupakan modal interaksi sosial antara bayi dengan lingkungan sosialnya. Nah, kedinginan itu adalah manifestasi biologis, dan konsekuensinya akan menimbulkan kesan terhadap dunia luar. Nah, si sang anak ini kan mendapatkan pakaian dari ibunya. Nah, itu merupakan pemuasan ID yang dilakukan oleh ibu. Kemudian bayi akan belajar untuk mengantisipasi interaksi dalam bentuk basic trust. Jadi nah, kan si sang ibu memberikan pakaian kepada anak yang si bayi itu akhirnya merasa kayak, oh aku nyaman, aku ini. Jadi itu merupakan suatu bentuk interaksi dia terhadap sosial. Jadi dia tuh kayak merasa percaya dengan lingkungan luarnya, karena dia merasa kayak, oh lingkungan luar itu aman, nyaman, seperti itu. Kemudian ada pengaruh masyarakat. Pengaruh masyarakat ini bisa disebut dengan pengaruh seperti ini. Ketika sang anak A itu dibesarkan dalam lingkungan orang yang mengerti agama, maka besarnya dia itu bakal ngerti agama. Tapi berbeda halnya dengan anak B yang dibesarkan di lingkungan yang tidak mengerti agama, itu besarnya dia tidak paham agama, seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian ini ada tahapan kepribadian. Yang pertama, trust vs mistrust.
kepercayaan vs kecurigaan. Nah, ini tuh dialami oleh anak umur 0 mulai dari lahir sampai 1 tahun. Nah, anak ini cenderung mempercayai orang tua karena memang orang tua yang sering dia lihat. Semisalnya kepercayaan ini, anak kalau digendong orang tua pastinya nggak nangis karena merasa nyaman, karena merasa tidak asing. Tetapi ketika anak ini digendong oleh orang yang asing, kemungkinan sang anak ini pasti akan nangis karena dia merasa asing dan tidak kenal. Nah, saya lanjut ya teman-teman. Nomor 2 ini adalah masa kanak-kanak awal. Nah, kanak-kanak awal ini meliputi otonomi, perasaan malu-malu, dan ragu-ragu. Ini dialami oleh anak seumuran 1-3 tahun. Di mana di sini tuh anak-anak sebenarnya sudah bisa duduk, bisa berdiri sendiri, bisa minum sendiri dari botolnya. Tapi kebanyakan orang tua masih takut akan hal itu, kayak jangan berdiri dulu, jangan duduk dulu, kayak gitu. Jadi itu membuat anak-anak jadi ragu-ragu dan merasa malu, kayak aku nggak boleh gini, nggak boleh gitu, kayak gitu. Terus yang ketiga ada inisiatif dan kesalahan. Nah, masa bermain. Di sini adalah masa bermain yang meliputi inisiatif dan kesalahan. Ini dialami oleh umur 3-6 tahun. Nah, dalam masa ini harusnya mereka masih di tahap bermain, bukan belajar, yang dimana inisiatif dan perasaan bersalah itu masih beriringan. Contohnya, anak itu ada yang suka menggambar, saking suka gambarnya dia setiap hari menggambar. Nah, di suatu hari di mana dia itu menemukan gambarnya tidak sesuai dengan keinginannya, dia langsung merasa bersalah. Nah, sedangkan anak-anak itu masih dalam tahap kayak belajar, jadi kayak kesalahan itu bukanlah sesuatu yang menyeramkan dan hal yang besar gitu kalau buat anak-anak, karena mereka itu masih tahap belajar seperti itu. Nah, setelah dia kayak merasa merasa bersalah, akhirnya dia menghentikan kegiatan itu dulu menghentikan kegiatan yang itu sejenak, kayak gitu, kayak break gitu, kayak berhenti dulu, kayak gitu. Nah, habis itu ada masa sekolah. Masa sekolah ini kerajinan versus inferioritas. Nah, ini dialami oleh umur 6-12 tahun. Nah, anak akan sangat aktif mempelajari apa saja yang ada di lingkungannya. Misalnya mereka tuh semangatnya belajar, kayak anak baru diajari matematika itu dia seneng setiap hari ngitung. Tapi ada anak yang merasa dia itu nggak bisa mengajar teman sebayanya, jadi dia ketinggalan gitu. Kayak ada anak yang bisa matematika langsung cepet, ada anak yang nggak bisa cepet gitu loh. Jadi yang bisa langsung cepet ini namanya kerajinan. Yang dia ini ketinggalan, nggak paham, terus nggak ngerti, ini inferioritas. Nah, ini yang butuh dukungan dari guru, teman, dan orang tuanya. Yang kelima ada identity versus identity confusion. Identitas vs kekacauan identitas. Ini umur 12-20 tahun. Nah, tahap ini merupakan masa standarisasi diri, yaitu anak mencari identitas dalam bidang seksual, umur, dan kegiatan. Nah, contoh besarnya kayak aku kan banyak kan orang tua kayak mengelarang anaknya, kayak kamu harus sekolah kedokteran, padahal si sang anak maunya sekolah manajemen, kayak gitu tuh. Itu merupakan kekacauan identitas. Jadi si sang anak ini bakal berpikir, oh, aku benernya yang mana ya? Aku sekolah kedokteran atau sekolah manajemen? Itu banyak terjadi di anak-anak remaja. Nggak hanya hal itu juga, kayak kamu jangan pulang malam-malam, itu dia bakal mikir, loh aku ini kan udah dewasa, kayak
Dia tuh kayak akhirnya kacau identitasnya, dia nggak mengerti siapa dirinya sebenarnya. Jadi di sini proses mereka mencari jati dirinya mereka kayak gitu. Terus yang keenam ada keintiman versus isolasi masa dewasa muda. Ini di umur 20 sampai 30 tahun. Masa remaja awal ini, pada masa sebelumnya individu memiliki ikatan yang kuat dengan kelompok sebaya. Nah, sebelumnya mereka itu kayak berteman, berpacaran. Tapi di masa-masa 6 ini mereka kayak mengurangi hal itu. Jadi kayak mereka sudah mulai selektif terhadap perorangan. Terus ada yang nah, kemudian di sini ada muncul 2 tipe di dalamnya, yaitu introvert dan extrovert. Yang dimana extrovert akan tetap bergaul sama yang lainnya, sedangkan yang introvert bakal mengurung dirinya, mulai selektif kayak gitu. Yang kemudian ada 7 masa dewasa menengah, 30 sampai 65 tahun. Nah, di masa ini individu memberikan sesuatu pada dunia, yaitu berkarir dalam bidang apapun sebagai bentuk kepedulian terhadap kelangsungan generasi. Nah, di sini ini masa yang ada yang memperdulikan generasi berikutnya, ada yang hanya gila jabatan, gila hormat kayak gitu. Generativity itu yang peduli dengan kelangsungan generasi. Jadi dia berkarir dengan bersungguh-sungguh gitu, kayak memberikan manfaat terhadap generasi yang selanjutnya, yang berikutnya. Sedangkan yang stagnasi ini adalah orang yang sikap yang hanya peduli dengan dirinya sendiri, yaitu ya gila hormat, gila jabatan, seperti itu. Kemudian yang ke-8 adalah integritas versus keputusasaan masa dewasa akhir, 65 tahun sampai ke atas. Nah, orang yang sampai pada tahap ini berarti sudah cukup berhasil melewati tahap-tahap sebelumnya. Dan yang menjadi tugas pada usia senja ini adalah integritas, merupakan upaya menghilangkan putus asa dan kekecewaan dan menghilangkan putus asa. Nah, maka dari itu ada nomor 8 ini, atau tahapan yang nomor 8 ini kan integritas dan keputusasaan masa dewasa akhir, 65 tahun sampai ke atas. Nah, di sini tahap ini udah dibilang tahap akhir. Jadi di sini tuh mereka cuman berpikir, aku kemarin berguna nggak ya? Aku berguna nggak ya buat orang lain, seperti itu. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.